Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan kembali belajar matematika, melanjutkan pertemuan sebelumnya di hari Kamis. Ya, hari ini kita akan masih membahas mengenai himpunan seperti itu. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar apa itu himpunan, ya, bagaimana cara menyajikan himpunan, dan hari ini kita akan belajar macam-macam himpunan dan cara menggambar diagram Venn seperti itu ya. Seperti janji saya di hari Kamis lalu ya, hari ini kita akan bahas diagram Venn. Oke, kita lanjutkan untuk kompetensi dasar. Seperti biasa bisa dibaca sendiri ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, oke. Yang pertama, kalian dapat menyatakan apa itu himpunan kosong ya, terus apa itu himpunan bagian, lalu himpunan semesta, dan tentunya kalian dapat menggambarkan diagram Venn dari suatu himpunan seperti itu ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita bahas dari pembahasan yang pertama ya, dari himpunan kosong. Oke, himpunan kosong itu apa, Bu? Gitu ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Dia nggak punya anggota nih, Nak, gitu. Karena dia tidak punya anggota, jadi disimbolkannya seperti ini ya. Nol yang dicoret atau kurung kurawal yang kosong, tidak ada himpunannya seperti itu. Namanya juga himpunan kosong ya, seperti itu. Nah, coba yuk kita tentukan dari contoh-contoh berikut mana yang himpunan kosong, mana yang bukan himpunan kosong. Yuk, dari yang pertama, himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Oke ya, kalau himpunan bilangan kuadrat itu ada apa aja sih, Nak ya? Ada satu kuadrat itu satu ya, lalu dua kuadrat itu 4, lalu 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16, lalu 5 kuadrat 25, apalagi 6 kuadrat 36 ya, 7 kuadrat adalah 49, 8 kuadrat adalah 64, dan seterusnya gitu ya. Artinya kita cari, ada nggak himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60? Berarti di sini ya, di antara sini ya. Oh, nggak ada, Bu, ya. Ini 49, berarti nggak ada. Dari 50 sampai 60 itu tidak ada himpunan bilangan kuadrat seperti itu. Jadi, untuk yang pertama adalah himpunan kosong ya, atau bisa ditulis seperti ini. Gitu. Jadi dia nggak punya himpunannya gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Himpunan bilangan genap antara 15 dan 20. Himpunan bilangan genap antara 15 dan 20 ada apa aja, Nak? Himpunan genap yang bisa dibagi dua ya, berarti ada 16, 17 tidak ya, 18, 19 tidak, 20. Oh, karena di antara 15 20, jadi nggak cikut ya 20-nya, jadi cukup sampai 18. Kosong nggak? Enggak, Bu, ada dua anggotanya, berarti dia bukan himpunan kosong, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, himpunan nama hari dalam seminggu yang mulai hurufnya B. Oke, ada apa aja sih nama-nama hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada nggak yang huruf awalnya B? Nggak ada, Bu. Oh iya, ya adanya Senin, Selasa, S. Rabu, R. Kamis, K. Jumat, J. Sabtu, S. Minggu, M. Oh, nggak ada, Bu, yang depannya B gitu ya. Artinya yang ketiga juga himpunan kosong ya, seperti itu. Atau bisa ditulis kurung kerawal nggak ada isinya gitu, boleh ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah himpunan bilangan prima yang genap. Oke, himpunan bilangan prima. Bilangan prima apa aja? Kemarin ada yang ingat? Bilangan yang hanya dibagi, yang bisa dibagi satu dan dirinya sendiri gitu ya. Oke, artinya ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Cari yang genap. Oh, ada nih satu ya. Cuma ada 2 ya, berarti himpunannya ada ya 2. Jadi apakah himpunan kosong? Tidak ya, dia bukan himpunan kosong karena ada tuh anggotanya cuma satu. Walaupun satu, dia tetap punya anggota. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami untuk himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong, cara menyimbolkannya, notasinya seperti ini ya. Seperti ini ya.
Oke, sip seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Sip. Setelah himpunan kosong, ada apa lagi, Bu? Ya, nah yang kita kenalkan ada himpunan bagian. Ya, jadi himpunan A dikatakan merupakan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B. Jadi semua anggota A itu wajib menjadi anggota B gitu ya, setiap anggota atau kata lainnya semuanya ya. Oke, disimbolkannya seperti ini ya, kayak huruf C ya gitu, tapi dia lebih ramping. Ya, ini namanya A, cara bacanya A himpunan bagian B gitu atau A subset B seperti itu ya. Oke, kita cari. Yuk contohnya, coba. Contohnya yang pertama, himpunan A ada A, B, C. Himpunan B ada A, B, C, D, dan E. Nah, di sini kita cek ya. Himpunan A punya A, B, C. Loh, di B juga A, B, C. Nah, artinya setiap anggota A ya, atau seluruh anggota A itu ada di dalam B gitu ya. Artinya bisa kita katakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B seperti itu ya, karena anggota A nih semuanya ada di B gitu ya, jadi makanya A ini himpunan bagian dari B seperti itu. Coba biar lebih paham, contoh yang kedua ya. E adalah 1, 2, 3 ya, Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tentukan dulu yuk. P-nya 1, 2, 3. Oh, dia juga punya ya 1, 2, 3. Nah, artinya P adalah himpunan bagian dari Q gitu ya. Jadi yang di belakang ini adalah himpunan yang besarnya gitu ya, yang mencakup keseluruhannya seperti itu. Nah, coba lagi kalau yang R gimana? Kalau R ke Q 8, 9, 10 ada nggak di Q? Yang Q ini cuma 1 sampai 6. 8, 9, 10-nya nggak ada ya. Artinya R ini adalah bukan ya himpunan bagian dari Q seperti itu ya. Seperti kemarin ya. Jadi kalau dikatakan bukan itu tinggal dicoret aja gitu. Jadi kalau yang atas bacanya A himpunan bagian Q, sedangkan yang bawah bacanya R bukan himpunan bagian dari Q. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sudah ada himpunan bagian, ada apa lagi, Bu? Oke, selanjutnya ada himpunan semesta gitu ya. Himpunan semesta atau universe ya. Nah, himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, biasanya disimbolkan S, semesta gitu ya. Nah, contohnya yuk coba kita tentukan himpunan-himpunan semesta dari seluruh himpunan yang sudah diketahui ya. Oke, yuk. Yang A ada 1 sampai 10. Kira-kira himpunan semestanya berapa ya? Jadi himpunan semesta ini adalah himpunan besarnya seperti itu ya. Kira-kira kita bisa nyatakan dengan apa? 1 sampai 10. Oh, bilangan asli, Bu. Oke, boleh. Selain bilangan asli, bisa nggak bilangan cacah? Bisa ya. Bilangan cacah, bisa ya. Oke, terus ada lagi nggak? Sudah ya? Gitu. Kenapa, Bu? Kok nggak dibilang bilangan asli yang lebih dari 0 kurang dari 11 gitu ya? Atau bilangan antara 0 sampai 10 sampai 11 seperti itu ya. Kenapa tidak dikatakan seperti itu? Karena itu adalah apanya? Itu himpunannya gitu, penjelasan dari A-nya. Sedangkan kalau himpunan semesta, kita harus mencari yang lebih besarnya, lebih universalnya, lebih umum seperti itu ya. Jadi kita katakan 1 sampai 10 ini adalah bilangan asli atau bilangan cacah seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang nomor 2 ya, yang B. B adalah himpunan ayam, burung, bebek, entok. Kira-kira ini semestanya apa ya? Apa? Hewan ya, nama-nama hewan. Selain hewan, bisa apa lagi?
Oh, unggas bisa ya, lebih dalam dia bisa dikatakan unggas. Atau saya mau buatnya ayam burung bebek entok itu adalah hewan berkaki dua, boleh ya? Gitu, hewan berkaki dua. Oke. Atau misalkan saya mau buat lagi hewan peliharaan, boleh ya? Gitu. Jadi himpunan semesta itu kemungkinannya banyak ya. Gitu. Jadi jawaban satu anak dan anak lain pasti akan beda nih. Gitu ya. Tergantung maunya jawabnya apa. Jadi intinya himpunan semesta itu harus memuat semua anggota yang sedang dibicarakan tersebut. Lanjut ya. Yang C, ada 3, 5, dan 7. Ini apa? Bilangan apa, Nak? Oke, ada yang bilang ini bilangan ganjil, Bu. Oke, betul ya, bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan Ibu mau bilang bilangan asli, boleh? Boleh ya, bilangan asli juga bisa ya, 3, 5, 7. Atau Ibu mau buat bilangan prima, boleh juga ya. Bilangan prima itu 3, 5, 7. Terus bilangan cacah bisa juga ya, bilangan cacah. Nah, jadi banyak kemungkinannya ya untuk semestanya seperti itu. Oke, lanjut yang D. Ada mangga, pepaya, rambutan. Udah jelas ya, ini himpunan semestanya apa kira-kira? Bisa buah ya, seperti itu. Lanjut, yang E. 1, 4, 9, 16, 25. Oke, yang udah pasti dia adalah bilangan asli ya. Oke, bilangan asli. Selain itu apa dia? Bilangan cacah ya. Hilang ya. Oke, saya tulis ya. Oke, sebentar. Oke, tadi hilang ya. Kita mulai lagi ya yang bawahnya nih. Yang bawahnya artinya kita punya himpunan semestanya apa? Tadi saya tulis ulang deh ya yang ini ya. Berarti yang ini tadi bisa kemungkinannya apa aja? Bilangan ganjil ya. Terus bisa bilangan asli dan seterusnya gitu ya. Nah, terus tadi yang ini apa? Himpunan apa? Buah ya. Iya, ini buah. Nah, yang bawah nih, kira-kira yang bawah himpunan apa ya? Yang bawah ya? Yang bawah ini adalah 1, 4, 9, 16, 25. Tadi apa? Bilangan kuadrat. Seperti itu ya. Selain bilangan kuadrat, bisa juga, Bu, dia bilangan asli gitu ya. Bilangan cacah juga bisa, Bu, gitu ya. Tapi apakah bisa, Nak, bilangan genap? Nggak bisa ya, karena ada 1 dan 9. Nah, bilangan ganjil juga nggak bisa karena dia ada 4 dan 16 gitu ya. Jadi ini hanya bisa dikatakan bilangan kuadrat, bilangan asli ataupun bilangan cacah seperti itu ya. Jadi pengertian dari himpunan semesta adalah dia seluruh anggotanya itu harus memuat yang sedang dibicarakan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita mengenal himpunan kosong, himpunan bagian dan himpunan semesta ya, saat kita belajar diagram Venn ya. Hari Kamis kemarin kalian udah nggak sabar nih ya untuk belajar diagram Venn seperti itu. Oke, diagram Venn ini adalah gambar untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar ya, menyatakan himpunan bisa dengan apa aja, Nak? Ada 3 cara ya, masih ingat ya? Yang pertama dengan menyebutkan atau mendaftar anggota-anggotanya. Yang kedua dengan cara menyebutkan kata-kata ya, atau membuat kalimatnya. Dan yang ketiga adalah dengan membuat notasi pembentukan himpunan. Betul ya? Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita dikenalkan bagaimana untuk menyatakan himpunan dalam bentuk gambar seperti itu atau namanya diagram Venn ya. Oke, gimana caranya Bu? Oke, langsung membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang ya, dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Nah, lalu himpunan dengan ketika ada himpunan menyatakannya itu dengan apa? Dengan lingkaran gitu ya. Jadi kalau semesta itu pakainya persegi panjang atau persegi boleh, sedangkan kalau menyatakan himpunan itu dengan lingkaran atau oval boleh ya. Gitu. Nah, terus nanti diberi nokta setiap anggotanya. Yang bukan anggota himpunan ditulis di luar lingkaran ya. Nanti untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, ini contohnya nih, contoh sederhana.
himpunan semesta ya, ditulis di pojok kiri atas. Terus pakai apa nih? Persegi panjang ya gambarnya seperti itu. Lalu kalau ada himpunan digunakan pakai apa? Ya tadi katanya buat lingkaran ya atau oval boleh. Seperti ini. Jadi ini himpunan P seperti itu ya. Oke, sip. Kita masuk ke contoh yang pertama ya, atau bentuk diagram Venn yang pertama. Jadi diberitahu S atau semestanya adalah himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu, nah di sini himpunannya cuma ada satu ya, himpunan A doang, 1, 3, 5, 7. Oke, sekarang kita gambar yuk. Gimana Bu kalau untuk menggambar hanya satu himpunan? Oke, langkah yang pertama selalu buat segi panjangnya dulu ya. Buat persegi panjang, kita tulis S ya, semesta di pojok kiri atas, selalu seperti itu. Setelah itu, karena di sini himpunannya hanya ada satu ya, himpunan A doang ya, jadi kita hanya cukup membuat satu lingkaran. Namanya siapa? Namanya A. Kenapa A, Bu? Karena di sini kan himpunannya himpunan A ya, seperti itu. Karena di sini namanya A gitu. Jadi makanya di sininya himpunan A seperti itu. Kalau nanti di sininya B, Bu, ya berarti B gitu. Oke, yuk kita tuliskan karena himpunan A1357 berarti kita tulis ya di dalamnya 1, 3, 5 dan 7. Bebas ya kalian tulisnya, yang penting di dalam lingkaran seperti itu. Lalu yang bukan himpunan A kita tulis di luar lingkaran, artinya sisa dari semestanya. Karena 1, 3, 5, 7 sudah, kita coret aja boleh ya, biar kita cek mana yang belum ditulis. Oh, ada 2, berarti 2 harus ditulis di tempat semesta karena bukan himpunan A gitu ya. Jadi kita tulis di luar lingkarannya. Selain 2 ada 4, selain 4 ada 6, terus juga ada 8 seperti itu ya. Jadi di sini bentuk diagram Venn bentuk pertama adalah yang paling sederhana, yaitu hanya ada satu himpunan A seperti itu ya. Jadi yang di himpunan A ditaruhnya di dalam lingkaran, sedangkan selain himpunan A ditulisnya di luar lingkaran ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk bentuk yang kedua, nah semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu B-nya 1, 3, 5, 7, dan C-nya 6, 7, 8. Bu, di sini ada 2 himpunan. Oh iya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau ada 2 himpunan, artinya seperti apa Bu buatnya? Oke, biasakan. Kita buat dulu persegi panjangnya ya. Setelah buat persegi panjang, kita buat apa? Kita buat S-nya ya di pojok kiri atas. Lalu, nah karena di sini ada 2 himpunan, artinya nanti kita buat ada 2 lingkaran. Seperti itu, ada B dan C gitu ya. Nah, sebelum kita gambar lingkaran, kita lihat dulu nih himpunan B dan C. Kira-kira ada yang sama nggak ya? 1, 3, 5, 7. 6, 7, 8. Oh, ada Bu, si 7-nya nih Bu, sama. Artinya nanti lingkaran B dan C beririsan gitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Karena dia ada yang sama, jadi lingkarannya bertemu nih, beririsan di sini gitu ya. Di mana tempat yang beririsan ini nanti kita akan tuliskan dengan angka yang sama gitu ya. Artinya kita tuliskan di sini 7. Nah, 7 ini artinya punya himpunan B dan juga punya himpunan C seperti itu. Lalu yang ditulis di kotak yang di lingkaran berwarna biru apa, Bu? Berarti sisa dari himpunan B-nya. Siapa sisanya? Ada 1, 3 dan 5 karena dia punya B. Jadi kita tulis di sini nih 1 ya, 3 dan 5 seperti itu. Lalu untuk yang C seperti apa? Yang C berarti sisanya ya ada 6 dan 8. Berarti di sini kita tulis 6 dan 8. Seperti itu ya. Oke. Lalu setelah ini apa? Kita cek ya. Step selanjutnya kita cek apakah ada yang tersisa di semestanya gitu ya. 1 udah, 2 ada nggak 2? Oh, 2 belum ada, Bu, masuk di lingkaran. Berarti kita tulis 2 di luar gitu ya. Habis 2, 3. Oh, 3 udah ada. 4 belum ada, Bu. Berarti kita tulis 4 di luar lingkaran. 5 sudah ya. 6 sudah.
7 udah, 8 sudah. Oke, berarti gambar diagram Venn-nya seperti ini, Nak. Gitu ya. Jadi ada dua himpunan B dan C. Sekali lagi, kalau B ya tulis B, kalau C ya tulis C, seperti itu. Karena dia ada yang sama, ya berarti gambar lingkarannya ada yang beririsan, gitu ya. Jadi di sini nih dia beririsannya, gitu. Jadi ditulis apa? Ditulis dengan yang sama, seperti itu. Ya, karena di sini yang samanya 7, jadi ditulisnya di tengahnya 7, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, untuk yang B sisanya ditulis di kiri, ya. Yang C sisanya ditulisnya sebelah kanan, seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke bentuk ketiga. Bu, ini kok nggak ada daftar anggotanya? Oh, berarti kalian disuruh cari dulu, Nak, daftar anggotanya ya. Jadi nggak selalu kalian langsung dikasih tahu anggota-anggotanya. Tapi di sini dengan kalimat atau kata-kata ya, mau nggak mau kita cari deh ya anggota-anggotanya. Bilangan asli kurang dari 9. Artinya semestanya ada siapa aja? Bilangan asli kurang dari 9, berarti 9-nya nggak ikut ya. Berarti 1 sampai 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang E, bilangan genap antara 1 dan 10. Ya, kalau di antara, dia tidak ikut ya, seperti itu ya. Iya, jadi bilangannya siapa aja? Ada 2, 6, dan 8. Lalu yang I, bilangan genap antara 1 dan 5. Ya, artinya ada siapa aja? Berarti ada 2 dan 4 saja ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, setelah kita daftar, berarti kita bisa ya sekarang ya nentuin gambar diagram Venn ya. Iya, jadi untuk diagram Venn ini syaratnya harus menggunakan anggota yang mendaftar anggota ya, gitu supaya kita bisa gambar gitu. Seperti biasa, buat persegi panjang lalu tulis kiri ya, kiri pojok kiri atas itu S-nya atau semesta. Nah, terus step keduanya kita cek dulu ya, karena ada dua himpunan ya. Kita lihat P dan Q-nya seperti apa. Ada yang sama enggak? Oh, ada nih Bu, 2 dan 4 sama ya. Oke, sama nih 2 dan 4. Nah, tapi Q ini udah nggak punya sisa ya. Artinya ini apa? Himpunan bagian ya. Ya, betul ya. Jadi Q ini adalah himpunan bagian dari P. Karena seluruh anggota Q adalah ada di dalam P. Seperti itu. Kalau seperti ini, jadi gambar lingkaran Q-nya di dalam P. Seperti itu ya. Jadi si Q-nya itu ada di dalam P. Berarti sekarang kita tulis yang samanya di yang kecil. Berarti di Q-nya ya, di 2 dan 4. Lalu Q udah nggak ada sisa lagi ya, makanya 2 dan 4 aja. Lalu P-nya 2 dan 4 sudah ditulis, berarti sisa 6 dan sisa 8. Seperti itu ya. Oh, sebentar. Oke, berarti sisa 6 dan 8. Oke, maaf ya. Sisa 6 dan 8. Oke, lanjutkan. Berarti setelah ini kita cek ya sisa di semestanya itu siapa aja. 1 belum ditulis. Udah kita tulis 1. 2 udah ya. 3 belum. Oke, 3 ditulis. 4 sudah. 5 belum. Kita tulis lagi ya. 6 sudah ya. 7 belum ya. Oke, berarti 7 kita tulis, 8 sudah ya. Jadi diagram Venn-nya seperti ini gitu ya. Bentuknya beda-beda ya. Tadi bentuk pertama, kedua dan ketiga selalu berbeda gitu. Lalu ada lagi nih bentuk yang keempat. Itu bentuk keempat. Oh, ini dengan notasi Bu gitu ya. Oke, kalau dengan notasi ya udah. Oke, karena tadi ada terkendala sedikit ya. Kita lanjutkan. Sip. Nah, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk notasi seperti itu ya. Ya udah, berarti kita intinya membuat dia menjadi mendaftar anggota dulu seperti itu ya. Oke, yuk kita daftarkan anggotanya dari yang pertama ya. Dari yang pertama adalah apa? X, bacanya gimana? Masih ingat? S adalah himpunan ya. Gimana? X sedemikian rupa atau sedemikian hingga X ini kurang dari 9. Oke, terus X itu elemen bilangan asli.
Nah, karena bilangan asli berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kurang dari 9, berarti cukup sampai 8. 9-nya nggak ikut ya, gitu. Lanjut, yang E. Bilangan apa? X sedemikian rupa, X kurang dari sama dengan. Ya, ada sama dengannya nih, diperhatikan. Lalu X elemen bilangan ganjil. Karena ganjil berarti 1, 3, 5. Nah, di sini kan ada sama dengan ya. Berarti 5-nya ikut ya. Jadi 1, 3, 5. Seperti itu. Lanjut. Yang F. Ya, F ini X sedemikian rupa. Gimana bacanya? X lebih besar dari 4 dan X kurang dari 10. Nah, penulisannya seperti ini ya. Atau bacanya X di antara 4 dan 10. Seperti itu. X-nya elemen bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti karena di sini nggak ada sama dengan, berarti 4 dan 10-nya tidak ikut serta ya. Jadi lanjut, 5, 6, 8, 10-nya nggak ikut ya, jadi 6 dan 8 saja. Oke, seperti biasa kita gambar persegi panjang, kita tulis di pojok kiri atas S, seperti itu ya. Lalu kita cek dulu nih, oh dia ada 2 Bu, E sama F, berarti nanti ada 2 lingkarannya. Cek, ada yang sama nggak? Oh nggak sama Bu, nggak ada yang beririsan berarti ya. Artinya digambarkan dengan 2 lingkaran yang saling lepas gitu, karena dia anggotanya berbeda semua gitu ya. Berarti kita tulis E, anggotanya siapa aja himpunannya? Ada 1, himpunan E anggotanya 1, 3, dan 5. Lalu yang F ada 6 dan 8, seperti itu ya. Artinya semestanya siapa sisanya? Kita cek, 1 sudah, 2 belum ada ya, kita tulis, 3 sudah, 4, oh belum ada Bu, tulis lagi, 5 sudah ya. Oke, 6 sudah, 7 belum ada ya, berarti saya tulis 7, terus 8 udah ya, berarti diagram Venn-nya bentuknya seperti ini gitu. Bisa dipahami ya? Oke, ini bentuk yang keempat. Oke, sekarang kita ke bentuk yang terakhir ya, bentuk kelima. Oke, kita lanjut ke bentuk kelima. Nah, di sini sama ya, dalam bentuk notasi pembentukan himpunan. Oke, nggak apa-apa, berarti kita baca ya. Semestanya adalah X sedemikian rupa, X kurang dari 9, dan X elemen bilangan asli. Oh, berarti bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9-nya nggak ikut karena kurang dari, seperti itu. Berarti 1 sampai 8. Lanjut untuk G. G-nya adalah apa bacanya? X sedemikian rupa, X ini lebih besar dari 2 dan kurang dari 9. Atau X di antara 2 dan 9-nya. Karena nggak ada sama dengan, jadi 2 dan 9-nya nggak ikut ya. Perlu diperhatikan. Lalu X-nya elemen bilangan prima. Berarti prima 2, 3, 5, 7, 11 ya. Berarti 2-nya ini nggak ikut. Berarti 3, 5, 7 ya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada H. H-nya gimana? X sedemikian rupa, X-nya lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari sama dengan 7. Karena ada sama dengan berarti nanti dia ikut ya. Gitu. Dan X elemen bilangan ganjil. Karena ganjil berarti ada 3, 5, 7. Udah ya, ikut ya. Nah, sekarang biasa ya, kita buat persegi panjangnya, lalu kita buat kiri atas semestanya, dan yang terakhir apa? Kita cek G dan H-nya ya. Ada yang sama nggak gitu ya, karena ada 2 himpunan. Oh, sama Bu, 3, 5, 7 loh. Kok sama semuanya ya, 3, 5, 7? Nah, artinya apa? Himpunan G ini sama dengan himpunan H. Berarti kita hanya cukup gambarkan satu lingkaran saja ya. Walaupun ada 2 himpunan, tapi keduanya sama, berarti kan jadi satu ya lingkarannya. Seperti itu. Jadi cukup buat lingkarannya satu saja. Berarti isinya siapa, Bu? Ya, berarti isinya ada 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Jadi G sama dengan H. Ya udah, tinggal kita cek ya semestanya. Berarti 1 belum, kita tulis ya. 2 juga belum, kita tulis. 3 udah ya. 4 belum. 5, oh 5 udah Bu. Ya udah, berarti 6 belum. 7
Udah, berarti saya salah coret 7 sudah. Sekarang yang terakhir 8. Jadi himpunan bagiannya adalah himpunan bagian, maaf. Untuk diagram Venn-nya adalah seperti ini gitu ya. Jadi bisa dipahami bahwa bentuk-bentuk diagram Venn itu ada 5 bentuk gitu ya tadi ya. Yang pertama tadi seperti apa? Yang pertama hanya ada satu lingkaran itu ya. Lalu yang kedua ada 2 lingkaran yang saling beririsan. Yang ketiga tadi ada yang himpunan bagian ya. Yang keempat tadi adalah himpunan yang saling lepas ya, dia nggak ada yang sama. Dan yang terakhir dia sama semuanya seperti itu. Nanti bisa diulang lagi ya, videonya dimundurin seperti itu. Oke, sip. Sampai sini berarti cukup ya materinya. Nah, kita jangan lupa kerjakan tugasnya ya. LKS halaman 25, tugas mandiri. Ya, diperhatikan tugas mandiri nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis matematika. Kenapa? Karena nggak akan cukup kalau di LKS seperti itu ya. Jadi dibuat diagram Venn-nya seperti itu ya. Nah, di situ ada yang langsung mendaftar anggota ya. Oke, berarti langsung bisa dibuat ya. Lalu ada yang dengan kata-kata, berarti kalian cari dulu ya daftar anggotanya seperti apa. Lalu habis itu ada yang notasi pembentuk himpunan, sama kalian buat dulu anggota mendaftarnya. Lalu baru dibuat diagram Venn-nya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami dan lihat ya, diingat lagi deadline-nya jam 18.00 ya, jam 6 sore. Dikumpulkan di GCR kelas masing-masing seperti biasa ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai sini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar atau bisa tanyakan WA pribadi ke Ibu ya. Oke, terima kasih.